mencintai yang suci. Sebelum belajar, kita nyanyi bersama-sama dulu ya. Iya, boleh Bu. Nyanyi apa ini Bu? Lagu bangun tidur. Siapa yang masih ingat lagu bangun tidur? Masih Bu. Oke. Kita nyanyi bangun tidurnya bersama-sama. Ibu mulai. 1, 2, 3. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Nah, dari lagu tadi yang kita nyanyikan, ada yang tahu lagu itu tentang apa? Bangun tidur Bu. Lalu ada lagi? Beres-beres. Bantuin Ibu. Nah, pelajaran kita hari ini berkaitan tentang kebersihan. Kita mulai belajarnya ya. Iya Bu. Nih, ada yang tahu arti toharo itu apa? Tidak ada yang tahu ya? Tidak tahu Bu. Baik, Ibu akan jelaskan ya. Toharo itu artinya bersuci. Nah, bersuci itu bersuci dari apa? Ada dua hal. Ada najis dan ada hadas. Yang najis ini apa artinya? Tidak boleh sholat Bu. Yang Nanti lain? sama orang Bu. Nah, benar. Yang hadas? Yang disebutkan Lucy tadi. Tidak boleh mandi, Bu. Hadas itu keadaan tidak suci yang tidak memperbolehkan kita untuk ibadah. Nah, karena kita kotor kan kita punya najis nih. Tidak mandi Bu. Ya, kita belum mandi, berarti kan kita harus bersih dulu nih. Nah, bersih itu namanya istinja. Istinja itu membersihkan diri. Bisa pakai air, kalau tidak ada air bisa pakai batu, bisa pakai tisu atau daun. Nah, lalu najis. Najis itu ada 3 macam. Ada najis yang ringan, ada najis yang sedang, dan ada najis yang berat. Nah, najis ringan itu kita tidak payah dicuci. Cukup najis itu kering, sudah kita berarti boleh sholat. Lalu ada najisnya yang sedang. Yang sedang itu harus dicuci pakai air. Nah, seperti kita terkena kotoran ayam atau hewan, nah itu harus dibasuh pakai air. Lalu ada juga najis yang berat. Najis yang berat itu harus dibersihkan dengan air dan dicampur dengan pasir sebanyak 1 kali supaya kita boleh sholat lagi. Lihat lagi boy. Tidak boleh mandi. Aku salah boy. Agak sebelum mulai video, kok lanjut lagi kan? Agak berhenti sejenak. Hening. Jadi udah ke videonya. Tunggu ya. Aku salah sebut tadi sumpah. Ya Allah, aku udah ketawa. Aku udah ketawa sih kalau kayak gitu. Tidak boleh mandi. Iya, udah mulai mandi. Aku lupa. Sebenarnya aku udah sholat. Tidak apa-apa. Aku salah ngomong ya. Mana doanya nih? Nah, di sini enggak? Nih, nah. Kalau apa kata? Kami itu ya yang nyebutin tata cara bersuci, buang air di kamar mandi. Itu diajarin juga. Kan ada doa dari Tuhan. Astagfirullah. Tadi paling lucu nih. Udah ya. Ini kok udah bisa? Gak bisa apa? Ini kan mau dikirim nggak sih? Biasanya kan kalau simpan aku bisa ditengok dari ini. Tapi kok mengangkat ini dibantu ya? Aku belum. Biasanya dia ada yang nggak bisa ditengok. Dia ini belum mulai ya sih? Mulai. Cuma tadi kan sudah ada soalan. Waktu tinggal berapa lagi? 7 menit lagi. Kumpul. Iya ya. Iya. Udah 7 menit. Kami ngajukan pertanyaan 14.15, woi. Itu stop dulu. Stop dulu, Mbak. Biar kok mudah editnya. Kan biar. Kok kamu capek?
Jadi kalau kita masuk kamar mandi tidak pakai doa, berarti setan-setannya ngikut di belakangnya semua. Jadi ngikutin kita sampai ke kamar mandi. Jadi harus baca doa terlebih dahulu. Iya, Bu. Nah, yang kedua, mendahulukan kaki kiri. Maksudnya. Yang ketiga, buang air dengan jongkok. Yang keempat, istinja dengan alat yang diperbolehkan sampai bersih, yang tadi menggunakan air ya. Lalu yang kelima, menyiram kotoran dengan air sampai bersih, sampai tidak berbau dan berbekas. Yang keenam, keluar kamar mandi mendahulukan kaki kanan. Kalau masuk kaki kiri, keluarnya kaki kanan. Dan yang ketujuh, berdoa setelah keluar kamar mandi. Siapa yang hafal? Doa kamar mandi keluarnya? Tidak ada yang tahu ya? Ya, Bu. Nah, Ibu bacakan. Doanya itu, Alhamdulillahilladzi azhabu anil adza wa afani. Artinya itu, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kotoran dan menyehatkanku. Nah, itu materi kita tadi ya. Lalu di sini supaya kalian lebih paham, Ibu nanti akan menempelkan gambar di papan tulis sama tulisannya. Nanti satu-satu kalian maju ke depan untuk mencocokkan mana gambar yang benar dengan tulisan tersebut. Nah, Ibu tempel terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Cerita tolong dibantu. Gambarnya sudah cukup.
bisa mempraktekkan kebersihan dalam diri kalian. Mandinya minimal 2 kali sehari, jangan 1 kali sehari. Nah, nanti kalau kotor tidak boleh sholat. Nah, lalu sering-sering membantu orang tua membersihkan rumah supaya dapat pahala. Nah, nanti di rumah kalian praktekkan semua pelajaran yang kita pelajari di sekolah pada hari ini supaya lebih bermanfaat kepada diri kita. Nah, mungkin cukup itu